Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur boleh berjumpa kembali di Contextual Bible Reading. Hari ini kita sudah sampai di Ulangan pasal yang ke-22. Ada 30 ayat. Ulangan 22. Apabila kau melihat bahwa lembu atau domba saudaramu tersesat, janganlah engkau pura-pura tidak tahu. Haruslah engkau benar-benar mengembalikannya kepada saudaramu itu. Dan apabila saudaramu itu tidak tinggal dekat denganmu dan engkau tidak mengenalnya, maka haruslah engkau membawa hewan itu ke dalam rumahmu dan haruslah itu tinggal padamu sampai saudaramu itu datang mencarinya. Kau harus mengembalikannya. Demikianlah harus kau perbuat dengan sebaiknya. Demikianlah kau perbuat dengan pakaiannya. Demikianlah kau perbuat setiap hari ini mengenai saudaramu dan yang kau temui. Tidak boleh engkau pura-pura tidak tahu. Apabila engkau melihat keledai saudaramu atau lembunya rebah di jalan, janganlah engkau pura-pura tidak tahu. Engkau harus benar-benar menolong membangunkannya bersama-sama dengan saudaramu itu. Seorang perempuan janganlah memakai pakaian laki-laki, dan seorang laki-laki janganlah mengenakan pakaian perempuan, sebab setiap orang yang melakukan hal itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Apabila engkau menemui di jalan seorang sarang burung di salah satu pohon atau di tanah, dengan anak-anak burung atau telur-telur di dalamnya, dan induknya sedang duduk mendekap anak-anak atau telur-telur itu, maka janganlah engkau mengambil induk itu bersama-sama dengan anak-anaknya. Setidak-tidaknya induk itu haruslah kau lepaskan, tetapi anak-anaknya boleh kau ambil. Maksudnya supaya baik keadaanmu dan lanjut umurmu. Apabila engkau mendirikan rumah yang baru, maka haruslah engkau memagari sotoh rumahmu, supaya jangan kau datangkan hutang darah kepada rumahmu itu apabila ada seorang jatuh dari atasnya. Janganlah kau taburi kebun anggurmu dengan dua jenis benih, supaya seluruh hasil benih yang kau taburkan dan hasil kebun anggurmu jangan menjadi milik tempat kudus. Janganlah engkau membajak dengan lembu dan keledai bersama-sama. Janganlah engkau memakai pakaian yang dua jenis bahannya, yakni bulu domba dan lenan bersama-sama. Haruslah engkau membuat tali yang terpiling pada keempat puncak kain penutup tubuhmu. Apabila seseorang mengambil istri dan setelah menghampiri perempuan itu menjadi benci kepadanya, menuduhkan kepadanya perbuatan yang kurang senonoh dan membusukkan namanya dengan berkata, perempuan ini kuambil menjadi istriku, tetapi ketika ia kuhampiri, tidak ada kudapati padanya tanda-tanda keperawanan. Maka haruslah ayah dan ibu gadis itu memperlihatkan tanda-tanda keperawanan gadis itu kepada para tua-tua kota di pintu gerbang. Dan ayah si gadis haruslah berkata kepada para tua-tua itu, aku telah memberikan anakku kepada laki-laki ini menjadi istrinya, lalu ia menjadi benci kepadanya, dan ketahuilah, ia menuduhkan perbuatan yang kurang senonoh dengan berkata, tidak ada kudapati tanda-tanda keperawanan pada anak. Tetapi inilah tanda-tanda keperawanan anakku itu. Lalu haruslah mereka membentangkan itu di depan para tua-tua kota. Maka haruslah para tua-tua kota itu mengambil laki-laki itu, mengajar dia, mendeda dia 100 sikal perak dan memberikan perak itu kepada ayah si gadis, karena laki-laki itu telah membusukkan nama seorang perawan Israel. Perempuan itu haruslah tetap menjadi istrinya, selama hidupnya tidak boleh laki-laki itu menyuruh dia pergi. Tetapi jika tuduhan benar dan tidak didapati tanda-tanda keperawanan pada si gadis, maka haruslah si gadis dibawa keluar ke depan pintu rumah ayahnya, dan orang-orang sebutannya haruslah melempari dia dengan batu, sehingga mati, sebab dia telah menodai orang Israel dengan bersundal di rumah ayahnya.
Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Apabila seseorang kedapatan tidur dengan seorang perempuan yang bersuami, maka haruslah keduanya dibunuh mati. Laki-laki yang telah tidur dengan perempuan itu dan perempuan itu juga. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel. Apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan yang sudah bertunangan, jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia, maka haruslah mereka keduanya kamu bawa keluar ke pintu gerbang kota dan kamu melempari dengan batu sehingga mati. Gadis itu, karena walaupun di kota ia tidak berteriak-teriak, dan laki-laki itu karena ia telah memperkosa istri sesamanya manusia. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Tetapi jikalau di padang laki-laki itu bertemu dengan gadis yang telah bertunangan itu, memaksa gadis itu tidur dengan dia, maka hanyalah laki-laki yang tidur dengan gadis itu yang harus mati. Tetapi gadis itu janganlah kau apa-apakan. Gadis itu tidak ada dosanya yang sepadan dengan hukuman mati, sebab perkara ini sama dengan perkara seseorang yang menyerang sesamanya manusia dan membunuhnya. Sebab laki-laki itu bertemu dengan dia di padang, walaupun gadis yang bertunangan itu berteriak-teriak, tetapi tidak ada yang datang menolongnya. Apabila seseorang bertemu dengan seorang gadis yang masih perawan dan belum bertunangan, memaksa gadis itu tidur dengan dia, dan keduanya kedapatan, maka haruslah laki-laki yang sudah tidur dengan gadis itu memberikan 50 shikal perak kepada ayah gadis itu, dan gadis itu haruslah menjadi istrinya, sebab laki-laki itu telah memperkosa dia. Selama hidupnya, tidak boleh laki-laki itu menyuruh dia pergi. Seorang laki-laki janganlah mengambil istri ayahnya, dan jangan menyingkapkan puncak kain ayahnya. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah membacakan firman Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kita boleh sampai di Ulangan 22 dari ayat 1 sampai 4. Di situ ada petunjuk-petunjuk yang diberikan Musa tentang milik yang hilang. Dari ayat 1, kalau engkau melihat ada lembu atau domba saudaramu yang tersesat, ya, jangan pura-pura tidak tahu, gitu ya. Haruslah engkau benar-benar mengembalikannya kepada saudaramu itu. Jadi kalau tahu ini milik siapa, segera kembalikan kepada yang empunya. Kemudian kalau tidak tahu bagaimana, dari ayat 2, apabila tidak tinggal dekat denganmu dan engkau tidak mengenalnya, haruslah membawa hewan itu ke rumahmu dan harus tinggal padamu sampai saudaramu itu datang mencarinya. Jadi hewan itu harus dipelihara dulu sampai ada orang yang datang mencari hewan peliharaannya, dan saat dia datang mencari, ya kita harus menyerahkan kembali kepada pemiliknya. Demikian juga untuk barang-barang yang lain gitu ya, ada keledai, pakaian gitu ya, dan ayat 3 katakan, setiap barang yang hilang dari saudaramu dan yang kau temui, tidak boleh engkau pura-pura tidak tahu. Jadi ya tidak boleh mengingini milik sesama, seperti 10 hukum Tuhan di hukum yang ke-10, jangan mengingini milik sesamamu manusia. Jadi ketika kita menemukan barang, harus mengembalikan kepada pemiliknya. Kalau tidak tahu, yaitu di-keep dulu, disimpan, dipelihara dengan baik sampai ya ada orang yang datang untuk mencari. Kemudian di sini di ayat 4 juga dikatakan kalau ada binatang yang rebah di jalan, ada keledai atau lembu yang rebah di jalan, harus dengan belas kasihan juga kepada hewan-hewan ini dan membantu saudara yang pemiliknya, menolong untuk membangunkan baik keledai maupun lembu tadi bersama-sama dengan saudara kita, ya, yang pemilik dari hewan itu. Nah itu kita punya belas kasihan, kita harus jujur
menghormati milik orang lain, mengembalikan barang yang kita temukan yang bukan milik kita. Itu etika batiniah supaya kita tidak mengingini milik orang lain, tetapi dengan jujur mengembalikan kepada saudara kita. Kemudian dari ayat 5 sampai 12 di situ ada berbagai peraturan-peraturan yang diberikan Musa karena Tuhan menghendaki segala sesuatu berjalan dengan tertib, penuh dengan damai sejahtera, tidak terjadi kekacauan. Nah, misalnya di ayat 5 ya diingatkan supaya setiap atau seorang perempuan tidak boleh memakai pakaian laki-laki dan seorang laki-laki jangan mengenakan pakaian perempuan. Kenapa seperti itu? Harus bisa dibedakan mana pria, mana wanita, mana laki-laki, mana perempuan, dan harus sesuai dengan identitasnya gitu ya. Dan ya ini kalau bertukar ya, seperti itu adalah suatu kekejian bagi Tuhan. Ayat 5 di bagian akhir, setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Jadi harus berpakaian sesuai dengan identitasnya. Perempuan ya perempuan, laki-laki ya laki-laki. Kemudian ya di situ ada tentang binatang yang kita temui, sarang ya, apakah itu ada ketemu di jalan atau di atas pohon gitu ya. Kalau induk itu sedang mendekap anak-anaknya dan juga ada telur di dalamnya, maka yang boleh diambil adalah hanya anak-anaknya. Induknya dibiarkan ya, supaya dia bisa kembali bereproduksi. Nah, seperti itu, menghasilkan anak-anak lagi, menghasilkan telur-telur lagi gitu ya. Jadi harus dilepaskan, anak-anaknya boleh diambil ya. Ini maksudnya supaya baik keadaanmu dan lanjut umurmu. Jadi menghargai ya binatang. Kemudian juga diatur tentang rumah, ayat 8. Kalau mendirikan rumah yang baru, di sotoh rumah harus diberi pagar supaya ya aman gitu ya, karena ya atap rumah orang Israel ya seperti itu bisa dinaiki dan ya harus memberi keamanan untuk orang yang naik di atasnya. Jadi safety first gitu, keamanan yang didahulukan sehingga tidak mendatangkan hutang darah kepada rumah itu apabila ada seorang jatuh dari atasnya. Jadi harus rumah yang kita dirikan harus aman bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Kemudian ya dari ayat 9 sampai 11 ya diatur untuk menanami atau menaburi kebun anggur tidak boleh dengan dua jenis benih, supaya hasil yang ditaburkan dan hasil kebun anggur itu jangan menjadi milik tempat kudus. Kemudian jangan membajak lembu dan keledai bersama-sama. Jadi pasangannya lembu ya dengan lembu, keledai dengan keledai. Dan jangan memakai pakaian yang dari dua jenis bahan, yakni bulu domba dan lenan bersama-sama. Itu juga diatur. Dari ayat 12 di situ supaya dalam berpakaian ya di keempat puncak kain yang menutupi tubuh itu harus dibuat tali yang berpilin ya, jumbai. Ini untuk menjadi tanda pengingat bagi umat Israel. Jadi mereka adalah di situ penekanannya adalah umat yang dikuduskan oleh Tuhan dalam kehidupan, dalam sehari-hari mereka harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kemudian di bagian ketiga, bagian terakhir ayat 13 sampai 30 ini tentang kemurnian seksual gitu ya. Dari ayat 18 sampai 20 ini ada seorang yang menikah dengan laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan
tetapi setelah menghampiri menjadi benci kepada perempuan itu dan membuat satu tuduhan bahwa perempuan itu tidak didapati tanda-tanda keperawanan ya. Di ayat 14 menuduhkan perbuatan yang kurang senonoh dan membusukkan namanya. Nah, ini ya, dia memberi tuduhan, terus memberi kesaksian palsu bahwa perempuan itu tidak ada tanda-tanda keperawanan. Kemudian apa yang harus dilakukan? Ayah dan ibu perempuan itu harus ya pergi kepada tua-tua di pintu gerbang kota ya. Seperti kita tahu bahwa para tua-tua di pintu gerbang kota itu yang mereka ya orang-orang yang memegang jabatan untuk menyatakan keadilan. Dan ayah dari gadis itu ya dia harus berkata kepada para tua-tua, aku sudah memberikan anakku kepada laki-laki ini untuk menjadi istrinya, lalu benci kepadanya. Dan dia menuduh tadi ya tidak ada tanda keperawanan pada anakmu, seperti itu. Dan dia sekarang ayah itu harus memberi bukti. Ya. Tetapi inilah tanda-tanda keperawanan anakku itu, haruslah mereka membentangkan kain itu di depan para tua-tua kota. Jadi ya tuduhan yang didasarkan pada kesaksian palsu ya, kebencian itu tadi. Nah, ingin merusak orang lain itu harus diadili dengan benar gitu ya. Dan ketika sudah terbukti itu tuduhan itu tidak benar ya, ayat 18 tua-tua kota harus mengambil laki-laki itu, menghajar laki-laki itu, memberi denda 100 sikal perak, dan perempuan ini tadi dikembalikan kepada si laki-laki dan harus laki-laki ini memperistri perempuan itu ya sampai selama hidupnya, tidak boleh menyuruh pergi. Jadi ya hukuman bagi mereka yang membusukkan nama orang lain, memberi tuduhan, memberi kesaksian palsu yang merusak reputasi seorang perempuan bahwa dia memang masih perawan ketika diambil menjadi istri, dan itu bisa dibuktikan seperti itu. Jadi laki-laki itu harus membayar apa yang dia tuduhkan itu. Kemudian kalau tuduhan itu benar ya, Tuhan juga mengatakan kalau tuduhan itu benar, tidak didapati tanda-tanda keperawanan, maka gadis itu yang akan dihukum, dibawa keluar ke depan pintu rumah ayahnya, dan semua orang sekotanya harus melempari dengan batu sehingga mati ya. Karena apa? Dia tidak jujur ya, tidak kudus, dan ini demikianlah harus kau hapuskan yang jahat dari tengah-tengahmu, karena gadis itu telah menodai orang Israel dengan bersundal di rumah ayahnya. Jadi tadi ya, siapa yang benar, siapa yang salah itu harus dibuktikan, dan kalau memang salah dia harus menerima hukumannya. Kemudian tentang laki-laki ayat 22 sampai 20 ayat 22, seorang kedapatan tidur dengan seorang perempuan yang bersuami, maka haruslah keduanya dibunuh mati. Laki-laki yang telah tidur dengan perempuan itu dan perempuan itu juga. Dan di sini kembali dikatakan demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel. Ini kejahatan yang luar biasa di mata Tuhan. Sehingga kalau ada perempuan yang sudah bersuami, dia tidur dengan laki-laki lain, ya harus dihukum mati. Kemudian ayat 23 sampai 25, nah di situ kalau ada gadis yang masih perawan tetapi sudah bertunangan, ya seperti kita tahu ketika Yusuf dan Maria sudah bertunangan itu, ya secara ya yuridis ya hukum mereka sudah sebenarnya disebut sebagai suami istri. Nah ini
seorang gadis yang sudah bertunangan, berarti dia sudah mengikat komitmen janji dengan laki-laki, seorang laki-laki, tetapi dia ya tidur dengan laki-laki yang lain, bertemu dengan dia di kota, dan dua-duanya harus dihukum, dilempari dengan batu sampai mati. Ya. Karena apa? Kalau di kota berarti di situ ada banyak orang, dia bisa meminta pertolongan, ada kesempatan untuk melarikan diri dari laki-laki itu, tetapi dia tidak melakukannya. Berarti dia menyetujui perbuatan itu, dan itu adalah dosa, kekejian di hadapan Tuhan. Sehingga ayat 24 bagian terakhir, demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Jadi dua-duanya dihukum mati. Kemudian dari ayat 25 sampai 27, kalau ada seorang gadis gitu ya, tapi ini kejadiannya di Padang, ya, ada seorang laki-laki yang tidur dengan dia, maka yang dihukum adalah laki-laki itu, dan gadis itu tidak diapa-apakan dari ayat 26. Karena apa? Ya, karena dia ada di padang, tidak ada orang. Di ayat 27, walaupun gadis yang bertunangan itu berteriak-teriak, tetapi tidak ada yang datang menolongnya. Ya. Dia sudah berusaha untuk melepaskan diri, tetapi tidak ada yang menolong. Maka ya Tuhan menganggap yang berdosa hanyalah yang laki-laki yang memaksa gadis itu. Nah, ini adalah ya kemurnian di sini seksual. Kemudian dari ayat 28 sampai 29, kalau ada gadis yang belum bertunangan, tapi ada laki-laki yang memaksa gadis itu tidur dengan dia dan keduanya kedapatan, maka ya laki-laki itu harus memberikan ya denda 50 sikal perak kepada ayah gadis itu. Dan gadis itu harus diambil menjadi istrinya, karena laki-laki itu sudah melakukan hal yang tidak benar kepada si gadis. Harus diambil sebagai istri, selama hidupnya tidak boleh laki-laki itu menyuruh dia pergi. Nah, ini keadilan Tuhan. Dan ya ayat 30, supaya tidak mengambil istri ayahnya. Nah, itu adalah hak ayahnya. Nah, di sini adalah kemurnian seksual yang Tuhan jaga dengan peraturan-peraturan ini supaya umat tetap kudus, dan Tuhan mengatakan kau hapuskan yang jahat dari tengah-tengahmu. Amanat teks pagi ini bahwa Allah menghendaki umatnya untuk hidup di dalam kasih, kejujuran, mengembalikan milik orang lain, tertib, dan juga menjaga kemurnian seksualnya. Aplikasi bagi kita, bagi Bapak Ibu Saudara dan saya pagi ini, sudahkah saya dan saudara hidup di dalam kasih, di dalam kejujuran, ketertiban, dan menjaga kemurnian seksual? Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan oleh Eva. Kita mau meresponi dengan pujian Kau Allah yang kudus. Karena Dia kudus, maka kita berkomitmen untuk hidup dalam kekudusan dalam semua aspek hidup kita. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu kami menyembah.
hari ini kita mau berkomitmen untuk hidup di dalam kekudusan dan menguduskan Allah kita dalam semua aspek hidup, supaya kita boleh menjadi orang-orang yang tertib dalam kehidupan, menguasai diri dalam segala hal, dan kita boleh layak menjadi anak-anak Allah. Mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, aku bersyukur firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan bahwa Engkau Allah yang kudus, tidak menghendaki dosa dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan pagi hari ini kekudusan-Mu memimpin kami, Roh Kudus yang terus menolong kami untuk kami boleh menjalani hari-hari kami dengan hidup berkenan di hadapan Tuhan, menyucikan kehidupan kekudusan bagi keluarga kami. Kami mau hidup dalam kekudusan dalam keluarga, dalam studi, dalam pelayanan, dalam seluruh aspek hidup kami, dalam keuangan kami, supaya kami Tuhan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni segala dosa yang kami lakukan yang membuat hati-Mu berduka Tuhan. Kami rindu supaya pagi hari ini kami memiliki komitmen yang baru untuk kami boleh murni di hadapan Tuhan, kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur.